Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melatinda Sari dari kelas pemeriksaan akuntansi 5E. Di sini saya akan membahas tentang audit evidence. Audit proses invekes. Jadi, di bab ini akan menjelaskan tentang asersi audit yang digunakan saat merancang dan melakukan pengujian audit. Dan di bab ini juga akan menjelaskan berbagai jenis bukti yang akan dikumpulkan auditor, termasuk bukti yang dikumpulkan melalui konfirmasi, bukti dokumenter, representasi, bukti verbal, bukti komputasi, bukti fisik, dan bukti elektronik. Setiap bentuk bukti digunakan untuk memperkuat informasi yang diberikan oleh klien dalam neraca saldo dan laporan keuangan. Beberapa bentuk bukti lebih persuasif daripada yang lain. Bukti yang dihasilkan secara internal adalah yang paling tidak persuasif, sedangkan bukti yang dihasilkan dari luar yang dikirim langsung ke auditor adalah yang paling persuasif. Selanjutnya yaitu assertions, merupakan tanggung jawab pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk memastikan bahwa laporan keuangan disiapkan untuk memberikan pandangan yang benar dan adil tentang entitas dan operasinya. Jadi, saat menyiapkan laporan keuangan, manajemen membuat asersi tentang setiap akun dan pengungkapan terkait dalam catatan. Contoh, ketika melaporkan persediaan, manajemen harus memastikan bahwa item yang diungkapkan ada, dimiliki oleh entitas, merupakan daftar lengkap dari persediaan yang dimiliki dan dinilai dengan tepat. Auditor menggunakan asersi untuk transaksi, saldo akun, dan penyajian, dan pengungkapan menilai risiko salah saji material saat merancang prosedur auditnya. Jenis-jenis bukti audit. Bukti audit adalah informasi yang digunakan auditor ketika sampai pada pendapatnya tentang kebenaran dan keadilan laporan keuangan klien mereka. Itu merupakan tanggung jawab pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola pada klien untuk memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi Australia dan Undang-Undang Korporasi tahun 2001. Bukti audit yang cukup dan tepat. Bukti audit yang cukup dan tepat merupakan konsep inti dalam audit. Kecukupan berkaitan dengan kuantitas dan kesesuaian yang berkaitan dengan kualitas bukti audit yang dikumpulkan. Konsep ini saling terkait sebagai kualitas bukti yang dikumpulkan akan mempengaruhi kuantitas yang dibutuhkan. Risiko audit mempengaruhi kuantitas dan kualitas bukti yang dikumpulkan oleh auditor selama respon risiko terhadap audit. Selanjutnya, konfirmasi eksternal. Konfirmasi eksternal dikirim langsung oleh auditor ke pihak ketiga yang diminta untuk menanggapi auditor tentang hal-hal yang termasuk dalam surat konfirmasi. Konfirmasi eksternal dapat dikirim ke bank klien, pengacara, pemberi pinjaman, dan debitur, dan pihak ketiga yang menyimpan inventaris klien. Bukti dokumenter. Bukti dokumenter termasuk faktur, laporan pemasok, laporan bank, risalah rapat, korespondensi, dan perjanjian hukum. Ini mungkin dihasilkan secara internal atau eksternal. Jika secara internal, dokumen yang dihasilkan diproduksi oleh klien, sedangkan dokumen yang dibuat secara eksternal dihasilkan oleh pihak ketiga. Kepastian bukti audit bervariasi, tergantung pada sumbernya. Representasi tertulis mengharuskan auditor berusaha untuk mendapatkan representasi tertulis dari manajemen klien mereka. Surat representasi manajemen umumnya mencakup pengakuan bahwa manajemen bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan.
Surat representasi manajemen juga dapat mencakup usaha yang dimiliki oleh hukum dan peraturan yang telah dipatuhi bahwa tidak terdapat kecurangan atau kesalahan material yang akan mempengaruhi laporan keuangan dan sistem pengendalian internal yang efektif. Bukti verbal. Bukti verbal digunakan saat memperoleh pemahaman tentang klien dan sistem pengendalian internalnya. Ini dapat digunakan untuk menguatkan bentuk bukti yang lain. Bukti verbal didokumentasikan di auditor kertas kerja, sehingga semua diskusi yang penting dengan klien disimpan sebagai catatan. Bukti komputasi. Bukti komputasi dikumpulkan ketika auditor memeriksa keakuratan matematis dari angka-angka yang muncul dalam laporan keuangan. Ini melibatkan penambahan kembali entry yang disertakan dalam jurnal dan buku besar klien. Ini juga melibatkan penghitungan ulang yang lebih rumit seperti penjabaran mata uang asing, pajak tunjangan, bunga pinjaman yang belum dibayar, dan pemodelan nilai wajar. Bukti fisik. Auditor mengumpulkan bukti fisik melalui pemeriksaan aset berwujud klien, seperti inventaris dan aset tetapnya. Auditor menjamin jumlah aset yang dicatat untuk mendapatkan bukti bahwa aset tersebut ada. Misalnya, auditor akan memilih item inventaris dari buku besar klien untuk menguji dan menjamin jumlah yang dicatat ke item fisik. Kemudian, menghitung item yang ada, diperiksa apakah jumlah yang dicatat sudah akurat. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan besarannya tercatat akurat dan aset secara fisik ada. Auditor juga melacak rincian aset berwujud yang dimiliki kembali ke jumlah yang tercatat. Misalnya, auditor memilih item persediaan fisik, menghitung jumlah yang ada, dan melacaknya kembali ke catatan klien untuk memastikan bahwa catatan itu lengkap. Bukti elektronik mencakup data yang disimpan di komputer klien. File dikirim melalui email ke auditor dan item yang dipindai dan di-fax. Transaksi biasanya dimulai dan disimpan secara elektronik. Sekarang sudah umum bagi perusahaan untuk mengirimkan salinan kepada auditor, catatan akuntansi, dan file melalui email. Auditor kemudian mencari bukti yang menguatkan untuk memverifikasi jumlah yang disertakan dalam file tersebut. Bukti persuasif. Ketika auditor mengakses catatan klien mereka, kemudian menelusuri untuk menguatkan bukti untuk membuktikan bahwa jumlah yang tercatat akurat. Bukti yang menguatkan terkait dengan masing-masing judul yang digunakan di bagian sebelumnya dari bab ini. Secara khusus, auditor memverifikasi jumlah yang dicatat dalam catatan klien menggunakan konfirmasi, bukti dokumenter, representasi, bukti verbal, bukti komputasi, bukti fisik, dan bukti elektronik. Bukti yang dihasilkan secara internal dipegang oleh klien, termasuk catatan cek yang dikirim, salinan faktur, dan pernyataan yang dikirim ke pelanggan, pesanan pembelian, dokumentasi perusahaan mengenai kebijakan dan prosedur, kontrak, risalah rapat, jurnal, buku besar, saldo percobaan, spreadsheet, lembah kerja, rekonsiliasi, perhitungan. Bukti ini dapat disimpan secara elektronik atau dalam bentuk kertas. Dokumen auditor dalam kertas kerja, rincian pertemuan mereka dengan manajemen klien dan staf untuk mendapatkan pemahaman tentang bisnis klien dan sistem kontrol internal. Bukti yang dihasilkan secara eksternal dipegang oleh klien, termasuk faktur dan pernyataan pemasok, pelanggan pesanan, laporan bank, kontrak,
perjanjian sewa, dan penilaian pajak. Sumber bukti tersebut cukup persuasif karena diproduksi oleh pihak ketiga. Namun, mungkin saja klien bisa memanipulasi dokumen-dokumen ini yang mengurangi keandalannya bagi auditor. Selanjutnya yaitu bukti yang dihasilkan secara eksternal yang dikirim langsung ke auditor, meliputi konfirmasi bank, konfirmasi debitur, korespondensi dengan pengacara klien, termasuk konfirmasi dan representasi dan penilaian ahli. Sumber bukti ini dianggap yang paling andal dan berkualitas. Hal ini dikarenakan mereka tidak bergantung pada klien karena bukti ini dibuat oleh pihak ketiga dan dikirim langsung ke auditor. Klien tidak memiliki kesempatan untuk mengubahnya. Selanjutnya, bukti yang dihasilkan secara eksternal dianggap paling persuasif ketika sumber dari bukti tersebut dapat diandalkan, dapat dipercaya, dan independen dari klien. Using the work of an expert. Seorang ahli adalah seseorang dengan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk membantu auditor saat mengumpulkan bukti. Seorang ahli seperti anggota perusahaan audit yang bukan anggota tim audit, karyawan klien, atau orang independen dari firma audit dan kliennya. Menilai kebutuhan untuk menggunakan seorang ahli. Saat mengumpulkan bukti, auditor dapat memutuskan bahwa mereka tidak memiliki keahlian yang diperlukan untuk menguji dan mengevaluasi keakuratan informasi yang dilaporkan. Mereka mungkin memutuskan bahwa mereka membutuhkan bantuan dalam bentuk tersebut, pendapat ahli, atau laporan untuk menguatkan bukti lain yang diperoleh. Kebutuhan untuk menggunakan jasa pakar bergantung pada pengetahuan tim audit, signifikansi dan kompleksitas item yang dinilai, dan ketersediaan bukti pendukung alternatif yang sesuai. Semakin besar risiko salah saji material dari item yang dipertimbangkan, maka kemungkinan besar auditor akan meminta nasihat dari seorang pakar. Menentukan ruang lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan. Ruang lingkup pekerjaan yang akan dilakukan ditentukan oleh auditor dan dikomunikasikan kepada pakar. Hal ini melibatkan pengaturan sifat, waktu, dan tingkat pekerjaan yang harus diselesaikan oleh pakar. Penting bahwa auditor dilibatkan dalam pengaturan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan sebagai pertimbangan pakar merupakan bagian dari bukti audit yang menjadi landasan auditor membentuk opini audit mereka. Menilai kapabilitas pakar. Sebelum menghubungi pakar, auditor menilai kapasitas mereka untuk menyelesaikan pekerjaan yang diperlukan. Ini melibatkan evaluasi kualifikasi ahli sebagai anggota dari profesional yang relevan, reputasi pakar di bidangnya, dan tingkat pengalaman mereka dalam menyediakan jenis opini atau laporan yang diminta oleh auditor juga dinilai. Pengetahuan dan pengalaman pakar harus sesuai. Menilai objektivitas pakar. Objektivitas mengacu pada kemampuan untuk membentuk pendapat sampai pada kesimpulan tanpa pengaruh preferensi pribadi. Seorang pakar diharapkan lebih objektif jika tidak terkait dengan klien. Asosiasi akan ada ketika pakar adalah karyawan perusahaan atau dengan cara lain terhubung dengan klien, misalnya terkait dengan salah satu personel kunci klien atau secara finansial ditautkan dengan klien.
Ketika seorang ahli adalah karyawan klien atau terhubung dengan klien, auditor menilai objektivitas ahli dengan mengacu pada status profesional mereka, reputasi mereka, dan pengalaman auditor sebelumnya dengan pakar tersebut. Menilai laporan ahli. Laporan seorang pakar harus ditulis sedemikian rupa sehingga auditor yang bukan merupakan pakar dalam bidang yang dilaporkan dapat memahami konten teknis laporannya. Laporan tersebut harus merinci masing-masing tahap proses yang digunakan untuk mencapai opini atau kesimpulan keseluruhan dari laporan. Ini harus mencakup informasi tentang sumber data atau model estimasi yang digunakan atau perhitungan yang dilakukan. Auditor menilai kesesuaian sumber data yang digunakan. Pakar harus menggunakan sumber data yang bereputasi dan dapat diandalkan. Tanggung jawab untuk kesimpulan. Tanggung jawab untuk sampai pada kesimpulan keseluruhan tentang kebenaran dan keadilan klien laporan keuangan berada pada auditor. Ketika seorang auditor memutuskan untuk menggunakan seorang ahli, tanggung jawab itu tidak dikurangi dengan cara apapun. Auditor bertanggung jawab untuk menilai kualitas bukti yang diberikan oleh seorang ahli dan tentukan apakah itu dapat diandalkan dan objektif. Auditor melakukan ini dengan mengikuti proses yang diuraikan di atas. Mereka akan menentukan kebutuhan seorang pakar, ruang lingkup pekerjaan pakar, dan kompetensi dan objektivitas pakar. Terakhir, auditor akan menilai kualitas pakar tersebut, laporan, dan keandalan informasi yang termasuk di dalamnya. Using the work of another auditor. Auditor yang bertanggung jawab untuk menandatangani laporan audit atau rekan perikatan grup mungkin perlu mengandalkan bukti yang diberikan oleh auditor lain untuk komponen tertentu dari laporan keuangan klien. Ini terjadi ketika klien beroperasi di sejumlah lokasi, memiliki divisi atau anak perusahaan yang tersebar di seluruh negara, atau memiliki aset penting di lokasi lain. Saat membuat keputusan penerimaan atau keberlanjutan klien, auditor akan mempertimbangkan kapasitas mereka untuk melakukan audit berdasarkan Kode Etik APES 110 untuk akuntan profesional dan kualitas APES 320 pengendalian untuk perusahaan, pengendalian mutu ISKC 1 untuk perusahaan yang melakukan audit dan tinjauan historis informasi keuangan, dan pengikatan jaminan dan layanan terkait lainnya, dan proporsi dari laporan keuangan yang harus mereka andalkan pada auditor lain. Grup firma mitra keterlibatan harus mengaudit sebagian besar laporan keuangan klien dan memiliki pengetahuan tentang komponen laporan keuangan yang tidak diaudit sendiri. Jika tidak demikian, file perusahaan tidak boleh menerima atau terus mengaudit klien. Saat menugaskan pekerjaan kepada auditor lain, rekan perikatan grup akan mempertimbangkan kapasitasnya auditor lain untuk melakukan pekerjaan itu. Rekan perikatan grup juga akan mempertimbangkan reputasi auditor lain dan memastikan bahwa mereka adalah anggota dari badan profesional yang memiliki reputasi yang baik. Evidence Gathering Procedures. Prosedur pengumpulan bukti. Prosedur pengumpulan bukti yang dijelaskan dilakukan pada berbagai tahap mengaudit, saat menilai risiko, memperoleh pemahaman tentang klien,
memperoleh pemahaman tentang klien sistem pengendalian internal, pengujian pengendalian tersebut, melakukan pengujian substantif rinci, dan menggambar kesimpulan akhir atau menjelaskan kesimpulan akhir. Auditor akan memeriksa catatan dan dokumen untuk berbagai alasan, yaitu saat menguji kontrol, sebuah auditor akan memeriksa dokumen untuk bukti bahwa misalnya perhitungan telah diperiksa, saldo telah direkonsiliasi, masukan telah disepakati dengan keluaran, dan manajemen telah mengesahkan pembelian yang signifikan. Catatan dan dokumen diperiksa saat melakukan pengujian substantif. Misalnya, tanggal transaksi, pembelian dilakukan oleh klien mereka, dan transaksi yang terjadi.